Mau puasa itu dibersihin semuanya, latar dibersihin, ya, panggil tukang dah kalau nggak ada yang bisa ngerjain langsung, hordeng semuanya cuci-cuciin. Apa emang? Ngikutin. Kalau surga aja berhias nyambut bulan Ramadan, maka bagian orang beriman sampai luarnya juga rumah kita sambut. Supaya apa? Lagi Ramadan udah enak, bunga bersih, ya kan bahasanya begitu Pak. Namanya rumah lama, tapi kalau cat baru kan kayak baru namanya. Ya, rumah putih udah pada butek, udah pada oranye, cat lagi dah, wah rasanya lain. Untuk kenikmatan beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, juga para jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya yang telah mewakafkan masjid ini, dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirahnya. Kubur mereka semua Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Dan keluarga kita, jamaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, agar Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan yang sempurna. Juga kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya. Allah jaga kesehatan kita, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita. Ala hadhihi an-niyyah wa khususan li muallif hadzal kitab wa ala man wassalaf as-salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل ربي زدني علما آمين. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Jami' Nurul Yaqin, para asatidzah, di antaranya Ustaz Lutfi Aziz, Ustaz Sahrawandi, Ustaz Arifin, Ustaz Ahmad Abdul Hadi, Ustaz Rusli Nurdin, dan para asatidzah yang lain. Juga yang saya hormati para orang tua kita, para sesepuh serta para tokoh masyarakat, di antaranya Bapak Haji Abdillah, Bapak Haji Ahmad, dan yang lainnya. Juga yang saya hormati para hujjaj, hadirin, bapak-bapak sekalian, juga hadirat, ibu-ibu seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, pada malam hari ini, tepatnya kita sudah memasuki di malam yang kedua di bulan Sya'ban. Begitu maghrib tadi masuk malam yang kedua daripada bulan Sya'ban, yang mana bulan yang diperintahkan kita
memperbanyak di dalamnya membaca salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ayat yang memerintahkan untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga turun pada bulan Sya'ban. Itulah ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mudah-mudahan bulan Sya'ban ini kita dapat meningkatkan amal soleh kita, ibadah kita, zikir kita, termasuk di antaranya memperbanyak sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti kalau sudah masuk Sya'ban bahwa kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang suci. Itu dikatakan Syekh Zainuddin Al-Malaibar dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, wa hadha syahrus safa, kata beliau, dan ini bulan Ramadan adalah bulan suci. Jadi memang benar orang mengatakan bulan suci Ramadan, syahrus safa, bulan yang mulia, Ramadan Karim. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan Ramadan yang kita juga berharap mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, mensehatkan badan kita sampai mendapati bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, bisa beribadah dengan sebaik-baiknya, amin ya rabbal alamin. Maka berarti juga pengajian kita untuk sementara akan ditawakufkan. InsyaAllah sudah diumumkan jatuh malam Jumat besok. Maka penting sebelum kita menutup daripada pengajian ini, hal yang harus kita ketahui dalam rangka istiqbal, menyambut syahri atau dukhuli syahri Ramadan, menyambut masuknya, datangnya bulan Ramadan. Ada dasar-dasar di dalam prinsip orang yang beriman di dalam menyambut dan memuliakan bulan suci Ramadan. Dan itu yang menjadi kunci, insyaallah dia bisa menyelesaikan beribadah dengan sebaik-baiknya, dengan ikhlas, tidak terpaksa, karena dia mengetahui kunci dasar daripada memuliakan bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah kata ulama menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran." Kata Nabi dalam hadis ini, siapa yang senang, siapa yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Man fariha bi dukhuli Ramadan, dengan masuknya bulan Ramadan dia senang. Maka apa kata Nabi? Harramallahu jasadahu 'alan niran. Maka Allah haramkan jasadnya, kulitnya tersentuh api neraka. Satu-satunya hadis meskipun lemah, tapi dalam fadailul a'mal, Al-Imam Nawawi mengatakan, yang juga mengarang kitab Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan wattafaqal ulama ala jawazil amal bil haditsil dha'if, bahwa ulama sepakat, khususnya ulama hadis, pakar-pakar hadis zaman dahulu, ulama as-salafus salih, sepakat bahwasanya boleh kita mengamalkan satu hadis, yaitu hadis yang lemah, selama bukan hadis palsu tapi dia hadis lemah. Dalam fadailul a'mal masih dibolehkan, karena itu bisa jadi ketika dikatakan hadis, maka matannya, kalimatnya itu memang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun lemah itu ditinjau dari isnad atau sanadnya, itu thariqah, jalannya sampainya itu hadis kepada orang yang meriwayatkan yang sezaman ataupun mendekati zaman kita. Maka kata Nabi tadi, man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Sehingga dengan hadis ini al ulama as-salafus salih, di antaranya guru kami Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri radhiyallahu an, beliau mengatakan di dalam kalimat ataupun nasihatnya tentang istiqbal, bagaimana cara memuliakan bulan Ramadan. Yang pertama adalah kata beliau, ayyumlik qalbana bil farah was surur, memenuhi amla ayumli, memenuhi hati kita, penuh hati kita
Padetin hati kita. Dengan apa? Bil farah was surur. Dengan senang dan gembira. Itu dulu. Senang, gembira, girang dengan datangnya bulan Ramadan. Kenapa dia girang? Kenapa dia senang? Karena ini bulan yang dikatakan yang pertama, kata Nabi, wa huwa sayyidus syuhur. Ketika dia dibandingkan dengan 12 bulan yang lainnya, dari bulan Muharram sampai Dzulhijjah, maka bulan Ramadan disebut sayyid. Apa? Pemimpin dari 12 bulan. Sebagaimana hari Jumat, dalam hari yang berjumlah 7 hari, maka hari Jumat disebut sayyidul ayyam. Adapun bulan Ramadan sayyidus syuhur, pemimpinnya bulan-bulan. Berarti kalau dikatakan pemimpin, dia merupakan satu bulan yang luar biasa. Yang di situ kenapa kita harus senang, harus gembira? Karena di dalamnya banyak Allah berikan rahmat, kasih sayang Allah. Allah banyak turunkan maghfirah, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah banyak turunkan autaqa, pembebasan dari siksaan api neraka bagi orang qad istaujabu an-nara, bagi orang-orang yang sudah dicap, dia emang sebenarnya sudah divonis masuk neraka, tapi dengan dia beribadah di bulan Ramadan, fadilahnya utqun, yang disebut dengan itqun minan nar, dibebaskan dari siksaan api neraka. Subhanallah, mudahnya amalan umat Nabi Muhammad. Kalau dia mau mengamalkan beribadah di bulan yang mulia, maka bebas dari siksaan api neraka. Tapi memang ujiannya, cobaannya luar biasa. Nih. Dan juga banyak Allah berikan di dalamnya keberkahan. Bagaimana kata Nabi dalam hadis, syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Bulan yang di situ bertambah rezekinya orang beriman. Nah ini. Jadi senangnya karena apa lagi? Karena bulan Ramadan ini bulannya dilipat gandakan pahala. Dilipat gandakan pahala yang Nabi sebutkan di dalam hadisnya. Man taqarraba bi khaslatin minal khair kana kaman adda fariidah fima siwah. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah, beribadah dengan amalan sunnah, ibadah sunnah, salat sunnah, sedekah sunnah, baca Al-Quran sifatnya sunnah, kemudian silaturahim, menyebarkan salam, semua yang sunnah-sunnah yang adab dan akhlakul karimah itu masuk dalam sunnah. Maka ditulis di bulan Ramadan seperti orang yang melakukan satu ibadah fardu. Amalannya sifatnya sunnah, yang kita kerjain sunnah hukumnya, tapi pahalanya pahala fardu. Apa maknanya? Besar pahalanya. Lalu yang fardu, yang wajib, ketika kita lakukan di bulan Ramadan, man taqarraba bi fariidatin kana kaman adda 70 fariidah fima siwah. Dan siapa yang melakukan satu kewajiban, satu ibadah fardu di bulan Ramadan, maka Allah balas, Allah tulis pahala seperti orang yang melakukan berapa? 70 kali ibadah fardu. Subhanallah. Maka kata ulama, satu-satunya bulan yang istimewa dan luar biasa, pahala dilipat gandakan seperti itu. Mulai kapan dia masuk? Idza jaa awwalu lailatin min Ramadan, ditandai dengan malam pertama di bulan Ramadan. Itu masuk Ramadan udah. Besoknya kita puasa pertama, malamnya kita tarawih dulu. Nah, itu masuk malam pertama di bulan Ramadan. Berarti kapan? Maghrib. Nah, maghribnya itu, maghrib udah masuk. Begitu ghurub terbenam matahari, masuklah tanggal 1, malam tanggal 1. Maka sholatnya saat itu dia sholat maghrib berjamaah lagi. Maka sudah ditulis, berlaku tulisan catatan, dicatat oleh malaikatnya Allah, orang ini si fulan telah melakukan 70 kali sholat maghrib, 70 kali sholat maghrib berjamaah, padahal baru 1 kali. Itu fadilahnya, dan seterusnya. Dan inilah yang menjadi kesenangan dan kegembiraan bagi orang yang beriman, karena di dalamnya juga syahrul Quran, ya. Bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga diperintahkan kita untuk memperbanyak, lebih banyak membaca Al-Quran, minimal ayakhtam khatmah wahidah, kita khatam minimal sekali, itu. Ini. Jadi senang di sini ketika sampai, maka kata Nabi dalam hadisnya bahwa jasadnya akan dijaga, terlindung dari api neraka
karena senangnya karena Allah, senangnya karena ini bulan istimewa, bukan karena senang dunia, ya, bukan karena senang materi atau unsur-unsur dunia yang lainnya. Ya. Ada kan orang Ramadan girang nih, yang dipikirin mau dagang aja dah. Ya. Dari sebelum Ramadan dicari ke pinjaman, mau dagang. Kapan Ramadan? Dagang pikirin, puasa siapin. Ya. Kekuatan hati kita, batin kita, kemudian zahir kita, siapin itu. Itu yang terpenting. Adapun itu dia berdagang, dia berjualan, silahkan, berkah rezekinya. Tapi jangan menjadi target. Ntar kalau emang dia dari awal udah tujuannya dagang, yang dipikirin lontong mulu. Ya, dari pagi udah sibuk banget nyari daun, baca Quran lon, udah kemana aja sibuk banget. Boleh, tapi jangan jadi target. Yang inti dulu, ini, ya, inti dulu, tenang aja dah. Ya. Yang kagak pernah dagang didagang, laku juga habis. Lontong mawar laku juga, lontong mawar, lontong kan rapat, padat. Laku juga, orang pengen buka puasa daripada habis semuanya, tinggal itu doang habisin, habis. Itu yang dikatakan bulan berkah. Apa aja habis, tapi yang terpenting ibadah. Maka disebut wa huwa syahrul ibadah. Ya, disebutnya bulan ibadah. Itulah makanya pengajian kita nanti karena berada di habis maghrib, antara maghrib sampai isya, maka ditawakufkan sementara, diganti dengan kuliah tarawih ataupun kuliah subuh. Sama, itu merupakan bagian daripada thalabul ilmi, menuntut ilmu. Nah, ini yang pertama, bahwa kita harus tanamkan dalam diri kita senang dulu. Nah, ya kan kuncinya begitu. Apa aja semua kalau udah senang, gue kata jauh jadi dekat. Hujan gede banget, basah jadi kering, nggak berhasil itu. Lu hujanan kagak kering. Ya, jauh-jauh dimarahin calonnya. Ya, calon mertua, calon pasangannya, jauh-jauh dia ke Jawa, dia berangkat juga malam-malam hujan-hujan, jauh jadi dekat, basah jadi kering. Kenapa? Cinta. Udah begitu juga kata ulama, gambaran kalian terhadap ibadah. Ketika kalian masuk dalam bulan Ramadan, maka penuhin dulu cinta. Mau entar panas, mau aus banget, mau kering, mau tenggorokannya sampai kering banget, nggak masalah. Memang begitulah Ramadan, kita sabar itu. Kalau orang kagak paham, ini udah panas-panas kayak puasa lagi, hati-hati, jangan ngomong sembarangan. Itu menunjukkan orang-orang munafik. Karena diantaranya kata Nabi, tidak ada satu bulan yang paling dibenci oleh orang-orang munafik melainkan ketika masuknya bulan Ramadan. Itulah bulan Ramadan yang paling gak disuka mereka. Maka jauhkan diri kita dari sifat nifaq, jangan menjadi orang munafik, sebaliknya. Maka Allah panggil di dalam Al-Quran untuk melakukan dan menuntaskan dengan sebaik-baiknya ibadah Ramadan, khususnya puasa, dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang tadinya imannya lagi lemah, orang-orang yang tadinya lagi terjerumus dalam dosa, ingat ini besok datang bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka dipanggil semua, dirangkul. Mau kita lagi banyak dosanya, kita sadar. Kan itu banyak, ada dalam satu kitab Irsyadul Ibad juga. Orang yang ahli maksiat, fasik. Fasik itu ahli maksiat, apa aja dikerjain semua udah. Ya, raja maksiat. Ya. Tapi begitu datang bulan Ramadan, dia tinggalin semua tuh, diganti baju-bajunya, dibuang yang dulunya, diganti, beli baju kokok baru, dia hormatin bulan Ramadan. Meninggal dunia saat itu, setelah Ramadan meninggal dunia, habis puasa. Dulunya apa itu tadi? Fasik. Maka diceritakan ada orang yang memimpikan orang itu sedang menikmati kenikmatan di dalam surga. Kenapa? Itulah karena memuliakan bulan Ramadan. Maka yang terpenting kuncinya, apa-apa itu harus senang dulu. Nah, maka Ramadan kita jalani insyaallah dengan penuh kesabaran. Maka kata Nabi, as-saumu nisfus sabri. Puasa itu memang separuhnya sabar. Hadis itu kata Nabi, as-saum nisfus sabr. Puasa itu separuhnya sabar. Nggak makan kita sabar, nggak minum kita sabar, pada haus banget, lapar banget. Nggak berjima kita dari subuh sampai maghrib, sebentar doang sabar. Begitu maghrib udah salah dah. Ya.
Mau habis buka juga nggak apa-apa, itu tancepin aja udah. Ya. Mana ada gak yang buka pakai gituan? Buka dulu, batalin dulu dah. Sabar kan. Puasa nisfus sabr. Puasa itu separuh sabar. Nah, sabar yang separuh lagi, nah itu dengan kekuatan hati kita. Nggak makan, nggak minum, nggak berjima, itu sabar udah. Nah, kekuatan separuh yang lagi, yang selanjutnya adalah kekuatan hati kita. Maka disebut juga bulan Ramadan wa huwa syahrus sabri. Bulan Ramadan adalah bulan sabar, wa huwa syahrus sabr. Bulan ditempa, digembleng kita supaya berlatih sabar. Apa yang tidak pernah melakukan kebaikan, diperintahkan kita melakukan kebaikan, mulai pelan-pelan, dikit-dikit, sabar. Ini bulan Ramadan, kita datangi, kita sambut dengan kedatangannya dengan kesenangan dan kegembiraan, karena itu merupakan bagian daripada kunci bisa menyelesaikan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Maka kata Nabi, man shoma ramadhana imanan. Nah, itu nyambungnya ke situ. Ketika dia udah punya kuncinya, senang, gembira, ini bulan yang luar biasa, dia mau taubat, taubatnya langsung diterima sama Allah, dia berdoa. Dikiranya itu lagi tuh. Ramadan bulan mustajab. Jangankan orang puasanya, bulannya juga bulan mustajab. Bukan lagi puasanya doang, lagi puasa mustajab, apalagi doa kita. Kita lagi puasa, puasanya Ramadan, itu mustajab banget. Selesai puasa, maghrib kita buka. Ini maksudnya bahwa yang mustajab itu bukan orang puasanya aja, bulannya bulan mustajab kalau orang berdoa itu. Ya, selesai Ramadan, selesai puasa, kita maghrib buka, doa lagi tuh kita habis sholat maghrib, doa habis tarawih, mustajab. Maka doanya benar-benar kita minta apa yang menjadi keinginan kita. Ya, ini yang menjadi kesenangan kita, karena ini bulan yang tidak ada bandingannya kemuliaannya dengan bulan-bulan yang lainnya. Sehingga kata Syekh Al-Imam Ibnul Hajar Al-Haytami dalam kitab Az-Zawajir fi Iqtirafil Kabair tentang dosa-dosa besar. Di situ kitab menyebutkan tentang bermacam-macam dosa besar. Nauzubillah. Di antaranya kata beliau apa? Anna tamanna zawali Ramadan minal kabair. Orang yang berharap tidak ada Ramadan, orang yang berharap cepat selesai Ramadan, itu bagian termasuk dosa, dan dosanya dosa besar. Dosa hati, hatinya berharap Ramadan kagak ada, bahasa gitu. Mudah-mudahan Ramadan kagak lewat nih, gitu. Ada yang ledekin, lu puasa besok, emang Ramadan udah lewat gitu. Udah ketentuan, udah habis Syaban langsung Ramadan, nggak pakai lewat-lewat lagi, udah. Ya, jadi dengan keimanan, ya. Kalau dia melakukannya dengan iman, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman. Iman di sini maknanya ay tasdiqan bi wa'dillah, yakin. Dia puasa Ramadan dengan iman, yakin dengan janjinya Allah. Wahtisaban. Ihtisab ay ikhlas. Dan ihtisaban ay ikhlasan. Ikhlas. Artinya tidak ada riya, tidak ada karena manusia di dalamnya. Maka bisa dia selamat puasa, selesai puasanya. Kenapa? Kalau orang puasa bukan karena Allah, karena bini, bisa jadi dinyaur doang orang. Wah, tempo-tempo nambah lagi nyaur. Orang pada kadang mandi nambah. Nggak taunya jam 12 siang kerjanya di Priuk, jauh banget. Rumahnya di Kebalen. Sangat tingukan nih, panas banget nih. Ya, warteg ngilap-ngilapin aja hordengnya lagi. Tengok kanan kiri, jauh nih, tetangga kagak ada, saudara kagak ada, berangkat aja tuh. Ya. Setang bisa belok sendiri tuh, Pak. Jangan cari di bengkel besok nih begini, model setang bisa belok ke warteg. Kagak ada yang jual. Stangnya orang munafik begitu. Ya, orang beriman stangnya lurus, istiqomah. Tapi orang munafik stangnya pada belok, orang-orang yang lemah imannya. Jadi kalau nggak puasa bukan ihtisab, nggak ikhlas karena Allah, bukan karena Allah, nggak jadi puasanya. Puasa karena orang tua tadi itu, karena keluarga. Ya, ini sering saya dengar guru-guru kita sering nyontohin ke Abdul Razak Haidir. Bisa jadi, ya, siang-siang dia masuk warung, bahasanya begitu beliau. Keluar dari warung, mulutnya diapain? Kata orang Betawi buncit, diencit. Oh,
kering banget kayak orang puasa, pura-pura lemes. Sampai rumah pura-pura lemes, padahal habis buka tadi, pegang perutnya kencang banget tuh, ya, kenyang. Kenapa? Bukan karena Allah. Maka puasa bisa terlaksana dan diterima oleh Allah kalau puasa itu karena Allah, ya. Sebab tadi puasa itu nggak kelihatan, Pak. Siang-siang kita misalnya puasa sunnah juga misalnya, atau puasa Ramadan, orang lagi pada lewat kita nggak tahu deh, puasa kagak ada orang. Tapi kalau sholat kelihatan orang lagi sholat, lagi rukuk dia, lagi sedekah, lagi duduk, ya. Zakat kelihatan nggak? Lagi bayar zakat, sedekah kelihatan dikeluarin hartanya. Lagi apa lagi? Umrah kelihatan pakai baju ihram, haji begitu juga. Tapi apa ya? Puasa tidak kelihatan, maka dituntut benar-benar karena Allah. Tadi itu bisa nyaru-nyaru, kalau bukan karena Allah. Makanya orang beriman dipanggil sama Allah, wahai orang-orang yang beriman. Disebut di dalam satu kitab tafsir, ada rahasia di balik panggilan ya ayyuhalladzina amanu, di balik ayat-ayat Allah yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Contohnya ayat tentang puasa ini, apa katanya? Kata ulama bahwa di balik perintah ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka setelahnya ada perintah yang memang berat dilakukan. Kalau di situ ada larangan yang berat banget, harus dia jaga jangan sampai dikerjain. Contohnya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka dipanggil dulu sama Allah orang beriman, supaya kita tanamin iman kita, tambahin iman kita. Iman itu keyakinan kita, kebenaran kita, yakini kita kepada Allah. Begitu udah ada iman kita, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kalian siyam. Kutiba alaikum as-syiyam, ay siyamu Ramadan, telah diwajibkan kepada kalian puasa bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga umat-umat dulu telah diwajibkan berpuasa terhadap ke atas mereka. La'allakum tattaqun, pasti kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Itulah, ya, bahwa orang yang bisa melakukan ibadah puasa khususnya Ramadan 1 bulan penuh, dan itu nggak lama, 1 bulan nggak lama. Maka disebut di dalam ayat tadi selanjutnya la'allakum tattaqun, masuk ayat selanjutnya ayyamam ma'dudat. Puasa Ramadan berapa lama? Ayyamam ma'dudat, hanya dalam waktu hari-hari yang telah ditentukan. Hari-hari ditentukan cuma 29 hari atau 30 hari. Kan gitu bulan Qamariyah. Kalau enggak 29, 30. Cuma segitu doang. Enggak pernah ada puasa Ramadan 2 bulan berturut-turut. Ada? Enggak ada. Sebentar. Bahkan kalau kita melihat dari 12 bulan, 11 bulan kita makan mulu. 1 bulan disuruh puasa. Lihat, banyakan mana yang makannya sama puasanya. Banyakan makan, jauh banget perbandingannya. Disuruh puasa cuma sebulan. Nih, maka kuncinya adalah yang pertama, tanamkan iman kita, keyakinan kita kepada Allah. Kemudian tanamkan kesenangan kita, girang karena tadinya bisa melakukan apa saja, semuanya Allah berikan di dalamnya, ya, senang. Karena itu dah kunci kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Girang datangnya bulan Ramadan, di situ dikatakan bulan Al-Quran, maka dia banyak baca Al-Quran. Baca Qurannya juga sampai selesai. Bukan hari pertama doang, bukan seminggu doang, bukan setengah doang. Kesononya itu ganti meja yang tadinya Quran jadi peles. Peles apa ya? Peles kue. Quran kemana? Tak dulu dah, ini waktunya makan. Waduh, bisa banget deh. Main atur sendiri, ya, sampai selesai. Itulah kalau tadi iman, ada iman maka selesai 1 bulan. Disuruh ibadahnya kita 1 bulan, bukannya separuh, bukan 20 hari puasa begitu juga, ya. Maka kata Nabi tadi, man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan, bulan Ramadan. Kalau dikatakan Ramadan tutlaq alai syahr, Ramadan maksudnya bulan. Kalau bulan berapa hari? 29 atau 30 hari.
Tidak Allah katakan siapa yang berpuasa 3 hari, 4 hari, 5 hari, 15 hari, enggak. Tapi yang dimaksud adalah Ramadan, berarti 1 bulan. Tuntutannya, perintahnya adalah berpuasa 1 bulan, bukan 20 hari ataupun kurang daripada 1 bulan. Nih. Jadi jangan sampai sebaliknya kita justru nggak senang, ya, ataupun cepat-cepat pengen berlalu bulan Ramadan. Kenapa sih? Udah pengen lebaran aja. Mungkin repot nih, puasa kagak, lebaran, ya, udah ketap banget. Baju udah banyakan dia, Pak. Celana udah kemana aja belanja dia, nggak terima atur pasang, satu setel, 10 setel dia punya. Sepatu udah rajin banget dah, udah semir. Puasa kagak, berapa kalah? Kalah 30. Puasa kayak kagak, kalah 30. Karena semuanya yang terpenting Ramadannya. Adapun puncak atau dikatakan ketika Syawal, Idul Fitri, itu balasannya di situ, bonusnya di situ, jaminannya di situ, dapatnya di situ, memang semua antar kasihnya di semua di situ. Adapun intinya di dalam bulan Ramadan. Maka sampai di dalam hadis Nabi gambarkan kemuliaan Ramadan sampai surga katanya berhias. Innal jannata la tatazayyan minal haul ilal haul lidukhuli syahri Ramadan. Kata Nabi, sesungguhnya surga berhias, didandanin terus, cakepin terus. Oh, namanya hias, cakep banget dah, ya, macam pokoknya enak, cakep dah tuh, indah banget. Sungguhnya surga senantiasa berhias, dicakepin terus dari tahun ke tahun. Untuk apa itu dia dihiasin? Lidukhuli syahri Ramadan, untuk menyambut bulan Ramadan. Maka orang-orang tua kita dulu, kalau kita ingat orang tua kita dulu, saya juga ngalamin kalau mau puasa kadang disuruh ngecat. Kita nggak bisa ngecat, jadi bisa ngecat masih kecil. Iya, masih SMP itu. Ngecat apaan kita? Gantian, anaknya 10 laki semua. Iya, gantian yang bisa siang-siang, yang nggak bisa siang malam istirahat ngecat tuh. Bisa ngecat juga jadi, nggak pakai panggil tukang. Ya, kalau duluan lagi nggak pakai cat, pakainya kapur. Kalau kita nyender, nempel lah tuh. Ya, mau puasa itu dibersihin semuanya, latar dibersihin. Ya, panggil tukang dah kalau nggak ada yang bisa ngerjain langsung. Hordeng semuanya cuci-cuciin. Apa emang? Ngikutin. Kalau surga aja berhias, nyambut bulan Ramadan, maka bagian orang beriman sampai luarnya juga rumah kita sambut. Supaya apa? Lagi Ramadan udah enak, bunga bersih, ya kan bahasanya begitu Pak. Namanya rumah lama, tapi kalau cat baru kan kayak baru namanya. Ya, rumah putih udah pada butek, udah pada oranye, cat lagi dah, rasanya lain. Nah, untuk kenikmatan beribadah, apaan aja beli. Mau Ramadan, Quran dah buluk banget, beli yang baru. Coba kalau beli baru, Qurannya baru, disemangat gak ngaji? Banget, pegang mulu tuh, ngaji mulu. Apa-apa kalau itu bisa memotivasi kita untuk mau ibadah, silakan. Lil wasail hukmul maqasid dalam kaidah fikih. Wasilah perantara tujuannya baik, maka itu boleh. Ya, baju Ramadan, ya Idul Fitri memang disunahkan kita pakai yang baru lagi sholatnya. Tapi kalau buat ibadahnya kan intinya di situ. Sehari ganti tuh, ya namanya sholat kita mau ke masjid mulu, jangan baju untu aja, beli. Nah, ibu begitu juga, Pak ibu, ya ibu nungguin nih, belum ditukar-tukar katanya. Zat gimana ibu? Ya minta bu beliin mukena, ya jangan atuk 5, kurang 5, bilang aja, ya kan bang sehari 5 waktu, daripada saya mintain 5 kali 30 berapa? Tiap hari ganti, 5 ada bang, tuh. Beliin, kenapa? Biar semangat terawihnya, beliin. Ya, kenapa? Untuk menjadi semangat buat kita ibadah. Yang nggak punya bini bang. Yang nggak punya bini, yang udah punya sih udah jangan. Ya, atuh aja belum habis. Semangat deh, katanya. Ada yang udah ngomong gitu juga, ngapain di rumah udah kayak kerupuk kulit saat ngapain.
Biar semangat ya puasa, ya terserah ente dah, asal ente mampu, jangan modal dengkul doang, ya, modal nekat, modal tampang doang, duit kagak, yang ngontrak susah ditagihnya, belagu mau kawin lagi, kan gitu, ya. Cari yang lain dah, ya, yang perangkat itu buat ibadah tadi itu, baju, apaan tuh, khudhu zinatakum inda kulli masjid, karena itu semua perintahkan kita buat ibadah, apa saja, peci, beli baju, beli yang baru, semuanya untuk kenikmatan dan semangat kita. Ya, itu yang kadang jarang orang pikirin. Iya benar, beli, ya, untuk menambah tadi semangat kita, karena kita nggak tahu Ramadan tiap datang tahun dalam kehidupan kita itu bernilai sangat berharga, sehingga dikatakan riset bulan. Oh, silam ya, masih sejam lagi ya, silam ya, 2 menit. Di zaman Rasulullah SAW ada 2 orang bersaudara, akhwain. Lalu yang pertama meninggal dunia di bulan Sya'ban, yang satunya lagi meninggal di bulan Syawal. Kalau yang meninggal di bulan Sya'ban, berarti tahun itu dia nggak dapetin Ramadan. Yang meninggal di bulan Syawal, dia telah mendapati Ramadan, dia ibadah di dalamnya 1 bulan. Jangankan 1 bulan, kalau dibandingin sama yang sebelumnya yang meninggal duluan, sehari aja di sana didapetin, masih lebih, dia masih unggul. Nah itulah maka diimpikan setelah wafatnya, meninggalnya kedua orang bersaudara ini yang beda, matinya beda bulan, dimimpikan ada orang soleh bermimpi yang meninggal belakangan, yaitu di bulan Syawal, berarti maknanya dia telah mendapati Ramadan, puasa dia 1 bulan penuh dan ibadah banyak dikerjain. Itu yang meninggal belakangan yang udah dapetin Ramadan, sedang berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang soleh mimpi, masih di zamannya Rasulullah. Ada Nabi, paginya dia bangun, yang mimpi dicerita kepada Rasulullah, saya bermimpi tentang 2 orang saudara, tapi yang saya impiin, yang ada dalam mimpi saya, yang ada di dalam surga, yang meninggal belakangan tuh, yang meninggal di bulan Syawal. Kata Nabi, hadza bi fadli Ramadan, itulah karena yang belakangan ini dia telah mendapati Ramadan. Ya, maka setiap tahun Ramadan berharga buat kita, jangan sia-siakan. Jangan juga tulul amal, menunda sampai tahun besok. Belum tentu tahun besok masih hidup, setahun lagi lama banget, sehari aja belum ketahuan, setengah hari belum ketahuan. Nah ini mudah-mudahan bekal yang sangat mendasar buat kita menyambut dan menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sesuai doa kita, Allah berikan keberkahan di bulan Sya'ban, dengan kita mulai meningkatkan amal ibadah kita, kemudian sampai di bulan Ramadan kita sudah bisa stabil dengan melakukan ibadah-ibadah. Dan mudah-mudahan kita berikan taufik hidayah, kekuatan, kesabaran, dan mudah-mudahan semua kita bisa lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada akhirnya kita minta juga Allah wafatkan kita pada saatnya nanti mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.